Jangan takut mati syahid. Jangan takut membela kebenaran. Nyawamu sudah ditentukan oleh Allah, rezekimu sudah ditentukan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qaidul mujahidin. Wa ba'du. Saudara semuanya dan seluruh santri yang berada di pondok ini, sangat bagus malam hari ini tema yang diminta untuk kita sampaikan dan nyambung juga yang tadi kita baca dari tafsir surat Al-An'am yang berkaitan banyaknya orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan kita mengaji untuk melihat bagaimana sekarang dan bukan sekarang saja, sejak dulu, sejak zaman Islam muncul ada perang ideologi yang sangat kuat. Ada perang eksistensi ideologi. Jadi kita tahu kekafiran ingin eksis juga, ingin didukung dan ingin dijadikan tata cara kehidupan. Sementara ketika kekufuran seluruh agama yang kafir, yang syirik dan seluruh ideologi yang kafir dan syirik, baik itu kapitalisme, liberalisme, komunisme, semuanya itu ingin tegak. Tetapi tegak dalam rangka apa? Tegak dalam rangka untuk mengajak semuanya menjadi ahli neraka. Sebagaimana sumpah serapahnya setan ketika merasa dengki kenapa dikeluarkan dari surga, karena tidak mau sujud kepada Adam dengan mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka, keturunannya Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka bersyukur kepadamu. Nah, saya katakan kebanyakan manusia tidak tahu bahwa ketika komunis, ketika kapitalis, ketika liberalis itu berkuasa dan mendominasi kehidupan manusia, mereka akan celaka. Iya, mereka akan celaka dan mereka akan saling caci mencaci di akhirat kelak. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita, menurunkan dinul Islam, menurunkan kebenaran, mengirimkan dan mengutus seluruh nabi dan rasul. Seluruh umat Allah utus nabi dan rasul. Dan menurunkan kitab. Semuanya itu untuk membawa kita kepada kebenaran. Tapi yang sangat menarik, saudara semuanya, kalau Allah mau, bisa enggak Islam tiba-tiba menang? Bisa enggak? Sangat bisa. Kira-kira kalau Allah mengendaki, pokoknya semua yang masuk Islam, kemudian kaya semuanya, sehat semuanya, jaya semuanya. Dan semua yang kafir mati semuanya dan binasa semuanya. Mungkin enggak? Bisa enggak? Tapi kalau itu terjadi kira-kira gimana? Hikmahnya sampai enggak? Ujiannya ada enggak itu? Kalau itu terjadi maka semua orang akan Islam kan? Semua akan Islam. Enggak ada satupun yang kafir. Untuk itu kata Allah, walau sya'allahu lantasara minhum. Kalau Allah mau, Allah menangkan.
Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tapi Allah sengaja untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakan karena tadi judulnya apa? Menjadi pembela Islam. Pertanyaan, sebetulnya Allah memerlukan enggak kita membela Islam? Islam itu agamanya siapa? Allah, bukankah begitu? Kepentingan Allah ada enggak? Allah memerlukan kita membela Islam? Enggak. Allah bisa memenangkan Islam tanpa kita, betul enggak? Cuma Allah nguji kita. Mau enggak kalian dimuliakan oleh Allah dengan cara kalian membela kebenaran? Dari sinilah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perintah menolong dinul Islam dan perintah menolong Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Shaf ayat 14. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada orang-orang Hawari, kunu man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku untuk menyampaikan dinullah? Pastilah yang terjadi apa ketika Islam ditawarkan, siapa yang menolong dinul Islam? Ya tidak semuanya paham, betul enggak? Maka fa'amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka sekelompok Bani Israel beriman dan sekelompok Bani Israel kafir. Maka ada sekelompok orang yang ingin membunuh Nabi Isa. Bahkan membocorkan rahasia Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi untuk dibunuhnya. Itu pertama. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk menolong Allah. Tapi ingat, Allah memerintahkan kita untuk menolong Allah bukan karena Allah butuh. Bukan Islam gak menang. Islam pasti menang. Kebenaran pasti menang. Itu pasti. Cuma kebenaran itu menangnya dengan siapa saja yang mau memenangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti sudah memilih orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk memenangkan Islam. Pasti itu sepanjang zaman itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis mutawatir. Mutawatir itu ya banyak banget perawinya ya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Tirmidzi, Abu Dawud. Perlu kalian ketahui, kalau tadi ditanyakan kenapa kok banyak orang-orang yang harusnya membela Islam malah belajar atau malah ngekor kepada pikiran barat. Ada yang begitu karena memang dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena dia tidak mau beriman kepada Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqumas sa'atu wa hum kadzalik. Tak henti-hentinya. Terus sepanjang masa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat
ada sekelompok manusia yang tegak di atas kebenaran dan mereka akan ditolong oleh Allah, akan dimenangkan oleh Allah dan tidak ada bahaya bagi mereka. Kalaupun ada yang menentang mereka dan mencuekin mereka, dan itu sampai hari kiamat. Dan nanti hari kiamat tegak, mereka adalah orang-orang yang memenangkan pertarungan ideologi. Mereka mulia dunia dan mulia akhirat. Kenapa? Mereka membela kebenaran. Cukuplah orang yang mati syahid itu diabadikan jasadnya oleh Allah. Dan cukup orang yang mati syahid itu di akhirat kelak, ketika semua tahu yang raja sejati hanya Allah, penguasa sejati Allah. Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Kerajaan hari ini milik siapa? Enggak ada yang bicara. Allah mengatakan lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha perkasa dan menundukkan. Ketika itu Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa di antara kalian yang menjadi saksi bahwa Islam itu benar? Siapa yang menjadi saksi kalau akidah, kalau dinul Islam, kalau kebenaran di atas nyawa, di atas harta, di atas jabatan. Kira-kira ada enggak yang berdiri? Yang dengan lantang mengatakan aku jadi saksi, ada enggak? Siapa yang berani berdiri? Mohon maaf santri-santri semuanya dan termasuk yang ikut di Zoom ini, saya ingin tanya, kira-kira kalau kita ditanya, Anda siap nggak menjadi saksi bahwa Islam, kebenaran, Al-Quran lebih mahal daripada nyawa kita, lebih mahal daripada harta kita, lebih mahal daripada rumah kita, lebih mahal daripada jabatan kita. Kira-kira kita siap berdiri enggak? Langsung ngomong, saya jadi saksi. Kira-kira siap enggak kita? Hah? Santri-santri? Saya tanya, siap enggak? Siap. Jadi siap mati karena membela Islam. Siap mengorbankan nyawa untuk Islam. Bener nih. Bener. Yakin? Yakin? Nah, terus yang di Yom ini siapa yang siap? Kalau ditanya sebelum terjadi, kita ngomong siap. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Islam dilecehkan. Contohnya, BIN, Badan Intelijen Negara, itu sudah mengeluarkan rekomendasi. Isinya apa? Semua gerakan yang ingin mengislamkan Indonesia dikatakan mereka teroris semuanya. Berarti apa? Kalau kita ingin Indonesia Islam supaya komunis tersingkirkan, kita dikatakan teroris. Siap melanjutkan perjuangan atau mundur? Hah? Santriwati, saya ingin tanya, siap terus atau mundur? Terus. Iya. Sekarang kita harus buktikan bahwa Islam itu indah. Islam itu yang paling cinta dengan Indonesia. Islam itu yang paling baik dengan Indonesia. Nah, nanti kalau di akhirat kelak, ketika ditanya itu nggak ada yang berani berdiri. Kecuali siapa? Syuhada. Kecuali siapa? Syuhada. Syuhadanya berdiri. Ya Rab, aku jadi saksi. Kalau engkau di atas segala-galanya, kalau engkau raja beneran, buktinya apa? Aku telah mati di jalanmu ya Allah. Maka dikatakan dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, kullu kalmin yuklamu fi sabilillah. Semua luka yang terluka di jalan Allah, jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, kahai atihi, seperti bentuknya. Jadi yang luka benar, bercucur darah, tetapi mereka bangga dan senang. Aromanya aroma minyak kasturi, cuma warnanya warna darah. Untuk sebagai bukti bahwa mereka orang yang benar.
Dan ketika mereka mati, sebelum darah netes ke bumi, mereka rohnya sudah dibawa ke surga. Diampuni segala dosanya. Orang yang mati syahid membela kebenaran, itu dalam hadis sahih. Inna arwahas syuhada. Sesungguhnya roh para syuhada. Fi hawasilit toiril khudr. Di tembolok-tembolok burung-burung hijau. Ya'wi ila qanadil mu'allaqat bil arsh. Jadi terbang di sungai-sungai surga, kemudian hinggap di lampu-lampu yang bergelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang yang mati syahid itu nikmat gak? Nikmat gak? Semua merasakan sakitnya meninggal. Sakitnya meninggal itu kalian tahu gak rasa sakitnya? Melebihi pukulan 1000 pedang. Sakaratul maut itu berat. Kecuali orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya mati syahid kecuali seperti gigitan 1 nyamuk. Bukan 10 nyamuk ya. Jadi sekali gigit itu sakitnya kayak gitu aja. Setelah itu gak sakit. Langsung masuk surga dan berenang di lautan surga. Sebagaimana saya ingin nyatakan, Jabir bin Abdullah. Ini saya iming-imingi pahalanya dulu ya. Nanti baru kita bicara bagaimana cara menolong dinul Islam. Bagaimana menolong kebenaran. Jabir bin Abdullah dalam hadis sahih dipanggil oleh Rasul. Kenapa Jabir engkau sedih? Kata Jabir, iya Rasulullah, bapakku Abdullah bin Jubair bin Haram bin Jubair, bapakku itu ketua kepala komandan pemanah. Ketika perang Uhud kita kan ada pasukan pemanah. Itu namanya Abdullah bin Haram bin Jubair. Itu meninggal. Dan banyak sekali anak-anak putrinya. Jadi anaknya itu putri semuanya, gadis-gadis semuanya. Beliau sendiri yang laki-laki. Maka saya sedih. Apa kata Rasulullah? Gini-gini, ku kasih tahu ya. Tahu mau enggak apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bapakmu? Apa ya Rasulullah? Gini loh, bapakmu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah dan tanpa hijab. Kira-kira gimana? Bangga enggak diajak bicara oleh Allah? Hah? Yang memiliki segala-gala alam semesta ini ngajak bicara. Ya Abdullah, engkau ingin apa lagi? Kata Abdullah, ditanya ingin apa lagi? Ya enggak ingin apa-apa, udah masuk surga, udah nikmat. Enggak, engkau ingin apa? Udah nikmat. Ditanya lagi, karena ditanya terus menerus akhirnya terpaksa jawab kan? Apa jawabnya? Aku ingin hidup lagi ke dunia. Loh, untuk apa hidup di dunia lagi? Aku ingin mati syahid lagi. Aku ingin berjuang lagi. Aku ingin berjihad lagi. Waduh, mati cuma sekali, nggak bisa 2 kali. Nggak, minimal aku ingin ngasih tahu deh. Itu santri-santri Ibn Abbas. Kalau sekarang gitu ya, saya ingin ngasih tahu. Itu loh, kelompok ngaji asyik itu loh. Jangan takut mati syahid. Jangan takut membela kebenaran. Nyawamu sudah ditentukan oleh Allah, rezekimu sudah ditentukan oleh Allah. Akhirnya apa? Udah kalau begitu aku yang nyampaikan aja. Turun firman Allah, la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, diberikan rezeki oleh Allah. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabsyirun, dan mereka bergembira billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka bergembira dengan keturunan mereka, generasi mereka yang belum menyusul dan istiqomah di jalan Allah. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Nah, setelah kita tahu ini, nikmatnya orang mati syahid itu, perlu kita ketahui Rasulullah mati syahid loh. Matinya diracun beliau karena membela kebenaran. Abu Bakar matinya juga diracun dia.
Walaupun kita nggak mengharapkan diracun ya. Nggak boleh mengharapkan diracun ya. Tapi beliau matinya diracun. Bekas racun bersama Rasulullah itu. Umar bin Khattab karena menegakkan kebenaran, akhirnya ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Utsman bin Affan demikian juga. Umar bin Abdul Aziz demikian. Semuanya mereka itu mati syahid. Membela kebenaran. Jadi kalau kita membela kebenaran bersama mereka. Nah, bagaimana cara membela kebenaran? Pertama, kita harus kenal dong indahnya kebenaran. Saya yakin Islam kebenaran ini, kalau kita pahami keindahannya, kita pahami kebenarannya, dan kita praktekkan di Indonesia, sangat cepat Indonesia itu akan jaya. Akan selesai masalah, dan Indonesia akan memimpin dunia. Kita harus kenal kebenaran. Maka kita harus tahu kebenaran itu. Contoh sederhana saja ya. Contoh sederhana saja. Bukti kebenaran tauhid apa? Mohon maaf saya ingin tanya. Yang syirik dan yang tauhid lebih banyak mana? Syirik. Berarti mereka nggak tahu kan kebenaran tauhid kan? Padahal dengan satu pertanyaan, kalau Indonesia ini punya 2 presiden, kira-kira Indonesia baik nggak? Presiden, ada presiden gadungan, kira-kira diam atau menghabisin presiden itu? Akan dihabisin kan? Lah kalau dunia itu punya 2 Tuhan, kira-kira aman nggak? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau dunia ini ada 2 ilah, nih saya akan hancur. Betul nggak? Sederhana nggak? Sederhana nggak? Ini kan kebenaran, benar nggak? Syirik adalah tidak masuk akal, benar nggak? Wong direktur aja nggak boleh 2 kok, benar nggak? Direktur pondok nggak boleh 2 kan? Kalau wakil nggak apa-apa, tapi kalau 2, masalah nggak? Masalah. Perusahaan nggak mungkin ada direktur 2, 1, apalagi alam semesta. Taib itu. Yang kedua pamannya, berkaitan dengan pikiran manusia. Kalau kita menggunakan pikiran manusia untuk mengatur dunia ini, memang manusia bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu semuanya itu serba bodoh, benar nggak? Kita itu nggak tahu siapa diri kita. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Contohnya, orang mengekor pendidikan barat. Ada namanya pendidikan karakter. Ya, ada pendidikan karakter. Ternyata jago-jago pendidikan karakter di barat itu banyak sekali yang matinya mati bunuh diri. Lah, dia sendiri matinya bunuh diri kok dicontoh gitu gimana? Iya. Manusia itu ketika membela kebatilan karena dia tidak tahu kebodohan itu. Saya ingin tanya, ketika orang bikin aturan hidup dengan pikirannya, saya tanya, orang itu pintar atau bodoh? Tanpa wahyu, orang itu bisa pintar gak? Saya ingin tanya, buktinya kalau semua kita bodoh. Dan kalau orang yang merasa pintar, dia yang paling bodoh, benar gak? Saya ingin tanya sekarang, sesuatu yang kita lihat dengan yang gak kita lihat lebih banyak mana? Ternyata banyak yang gak kita lihat kan. Yang kedua, sesuatu yang kelihatan, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui lebih banyak mana? Yang tidak ketahui, oke? Yang kita ketahui secara detail dan yang secara global saja banyakkan mana? Taib. Yang kita pelajari kemudian merasuk dalam otak dan kita pelihara dan yang hilang dan lupa banyakkan mana? Terus orang bilang pinter. Saya katakan hatta profesor sebetulnya bodoh. Perlu bimbingan. Dari sinilah perlu kita ketahui. Nabi Adam alaihissalam sebelum turun ke dunia diajari ilmu oleh Allah enggak? Apa kata Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan gitu kan? Adam diajari semua ilmu, betul enggak? Tapi ketika turun
Dikasih tambahan ilmu lagi enggak? Dikasih petunjuk enggak? Ketika turun cukup dengan Adam, dengan ilmumu dulu kan sudah kukasih semuanya. Atau masih ada lagi? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti akan datang petunjuk dariku. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut dan bersedih. Kemudian, Rasulullah itu paling cerdas enggak? Rasulullah paling cerdas enggak? Paling cerdas, paling bagus, benar enggak? Tapi kata Allah, ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Sebelum turun Quran kepadamu, engkau enggak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkan engkau sesat, maka bukan sesat. Allah mendapatkan engkau bingung, fahada, maka Allah membimbing engkau. Jadi Rasulullah itu ketika apa? Melihat orang-orang itu sesat, beliau bingung mau diapain, mau ngapain itu. Terus Allah kasih petunjuk caranya dengan wahyu itu. Jadi sekali lagi asik banget sih menjadi penolong kebenaran, penolong Islam. Karena apa? Berarti kita teman Rasulullah. Berarti kita dimuliakan oleh Allah. Berarti kita adalah masuk dalam golongan yang panjang banget, ahli kebenaran semuanya. Jadi kita bersama siapa? Kalau kita membela kebenaran, bersama Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Kita bersama Abu Bakar, kita bersama Umar bin Khattab, kita bersama dengan Hamzah, kita bersama dengan Mus'ab bin Umair. Panjang sejarah. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses hidup mereka dunia dan akhirat. Saya kira begitu saudara-saudara semuanya yang ngaji asyik itu ya. Saya katakan kalau kita ingin menjadi pembela Islam, kita harus bangga dengan Islam. Kita harus kenal Islam. Bahwa Islam yang kita bela adalah yang menurunkan Allah. Diturunkan dengan ilmu Allah. Dan dengan Islam ini Allah Subhanahu wa taala sudah membahagiakan kaum muslimin dan seluruh dunia sejak Rasulullah diutus sampai pada tahun 1924. Jadi semenjak Rasulullah ya diutus 23 tahun ya 13 tahun Rasulullah menegakkan negara Islam di Madinah, kemudian menjadi besar dan seluruh dunia merasa bahagia dengan Islam, bangga dengan Islam. Kalau mau salah satu contoh saja, pernah satu saat, ini perlu kalian catat ya, pernah Baginda Khalifah Umar bin Khattab minta Abu Ubaidah, engkau kan sebagai gubernur Palestina, Syam, tolong sebentar engkau pergi dulu dari Syam dan kembalikan semua pajak yang mereka bayarkan. Jadi mereka bayar pajak itu 3 tahun sebelumnya, mereka bayar semuanya. Kata Abu Ubaidah, wahai penduduk Palestina, wahai penduduk Syam, ku kembalikan ini pajak kalian yang kalian sudah berikan kepada kami, karena kami akan meninggalkan kalian. Apa mereka? Mereka merasa senang ditinggalkan? Semua menangis. Abu Ubaidah, jangan kau tinggalkan kami. Kami lebih bahagia kalian pimpin, walaupun kami bukan orang Islam, tapi kalian lebih sayang kepada kami daripada bangsa kami sendiri. Gustav Le Bon mengatakan, kalau Islam tidak muncul di Eropa, niscaya Eropa akan mundur kemajuannya 100 tahun ke belakang. Dengan demikian mudah-mudahan kita mengetahui kebenaran dan bangga dengan kebenaran dan membela kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, tapi Allah ingin memuliakan kita dengan mengilhami kita mengetahui kebenaran dan membelanya. Terima kasih.